Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue sudah selesai petualangan menurut gue perjalanan Indonesia untuk bisa tampil di Olimpiade musim panas 2024 di Paris, Prancis. Di babak playoff Indonesia kalah menghadapi Gini 1-0. Pertandingan yang menurut gue pertandingan seperti gue sebutkan di preview, bahwa memang tim dari Afrika ini sebenarnya bukan tim dengan sistem permainan yang unggul, yang rapi, dan menurut gue cenderung sebenarnya biasa-biasa saja dari sistem permainan. Tapi dari kualitas individu, ya seperti gue singgung juga di preview, bagaimana banyak pemain yang memang bermain di klub Eropa, bahkan sejak dari kecil ya mereka bermain juga di tim Eropa, bahkan ada yang sampai di El Barça, Barcelona, bukan Barca ya, Barcelona, jadi Barcelona, yang mengambil penalti ya kan, dan by the way 2 penalti itu sangat-sangat kontroversi. Yang pertama sangat bisa diperdebatkan apakah itu di dalam kotak penalti atau di luar kotak penalti. Di penalti yang kedua yang gagal, itu jelas menurut gua Dewangga melakukan tackling yang sangat bersih, tapi wasit sangat menurut gua membuat pertandingan tadi ini akhirnya menjadi kontroversi, padahal pertandingan ini sangat penting bagi kedua negara. Gua juga melihat bagaimana Indonesia tampil seperti menghadapi Irak. Artinya mereka kewalahan untuk bisa menciptakan peluang, untuk bisa mencetak gol. Di samping memang lini pertahanan dari Gini juga sangat solid, sangat tangguh, tapi Indonesia gagal untuk membongkar. Rafael Strauch menurut gua ya, dan bukan cuma Rafael Strauch ya, seperti Marcelino Ferdinand, Witan pun juga demikian. Lebih banyak mengandalkan skill individu dibanding kerjasama. Permainan yang cenderung pragmatis juga sering tersaji di pertandingan tadi. Artinya Indonesia yang di pertandingan Piala Asia sebenarnya sering build up dari bawah, tapi di pertandingan tadi cukup sering mereka melakukan bola-bola pragmatis dari belakang langsung ke depan. Dan dengan keunggulan fisik dari pemain Gini, ya mereka cukup mudah ya untuk mengatasinya. Gini sendiri walaupun mencetak gol dari penalti kontroversi, tapi mereka juga banyak menciptakan peluang-peluang yang menurut gua itu lebih ke sporadis daripada mereka juga membangun dari bawah. Sering sekali bola tersebut berawal dari gagalnya serangan Indonesia, utamanya di lini tengah, lalu Gini bisa memanfaatkan serangan balik. Mereka lebih punya keunggulan individu sehingga serangan-serangan balik tersebut beberapa yang menjadi peluang yang berbahaya. Tapi secara keseluruhan menurut gue, seperti gue juga singgung di preview, kalau memang dari 3 kesempatan untuk ke Paris, ke Olimpiade Paris, ini merupakan di tengah ya, antara menghadapi Irak dan juga menghadapi Uzbekistan. Dan ya inilah tadi yang terjadi. Gue pikir juga ada mungkin semacam kayak anti klimaks yang terjadi di pertandingan tersebut. Gua melihat Indonesia tampil agak kurang greget ya di pertandingan yang sebenarnya sangat menentukan. Mereka mungkin baru fight betul dari sisi fisik sekali lagi ketika pertandingan ini menuju selesai. Namun demikian secara garis besar gua tetap mengapresiasi perjuangan tim nasional U23 ini yang sangat luar biasa, sangat mengejutkan, dimulai dari Piala Asia sehingga dari penyisihan grup bahkan, dan dari kualifikasi sebenarnya lalu ke penyisihan grup, ada asa atau pengharapan yang bisa berkembang, tumbuh dan menyebar meluas ke seluruh Indonesia. Dan menurut gue ini harus diapresiasi, di mana sangat jarang Indonesia bisa berbicara jauh di kompetisi Asia, dan tim nasional kali ini mampu melangkah sangat jauh sampai dengan semifinal. Walaupun ya sangat disayangkan sebenarnya tiket ke Olimpiade gagal diraih. Sintayong bagaimana? Gua apresiasi juga Sintayong. Bagaimana dengan skuad kombinasi dia bisa meracik sehingga Indonesia juga
Garuda Muda ini mampu terbang tinggi sampai ke semifinal. Ada hal yang menarik menurut gue di pertandingan tadi ketika ada penalti kedua, yang tentu saja ketika itu nanti masuk ya, penalti tersebut akan membuat Indonesia ini semakin berat. Tapi ada langkah cerdik menurut gue yang dilakukan oleh Shin Taeyong dengan melakukan protes berlebih, mengulur-ngulur waktu, membuat dalam tanda kutip drama ya, yang berujung menurut gue ada pengaruhnya ke eksekutor penalti dari Gini, dimana ya akhirnya mungkin konsentrasinya buyar dan penalti tersebut akhirnya tidak masuk ya kan. Hanya saja sayang Indonesia di sisa waktu tidak bisa menyamakan kedudukan. Tapi balik lagi, langkah punggawa-punggawa Garuda ini terutama masih muda mereka kan ya, masih under 23, memang ada kekurangan, ada hal yang harus diperbaiki. Menurut gua kritik itu bisa saja tentu saja menjadi hal yang diberikan ya untuk kemajuan, tapi serangan, nah ini dia menurut gue yang harus dihindari. Karena ingat, mereka masih muda, mereka masih berkembang, mereka masa depannya masih sangat luas. Masih sangat mungkin mereka bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada tim nasional Indonesia, kepada negara Indonesia. Dan menurut gue fans sepak bola nasional juga harus lebih bijak ya. Artinya oke, kecewa itu wajar sekali ketika memang kekalahan dan juga kegagalan yang didapatkan, tapi harus bisa memilah mana kritikan, mana serangan. Kritikan tentu saja tujuannya untuk membangun, namun serangan ini sering sekali justru bisa menjatuhkan, dan ini harus bisa dibedakan. Menurut gua yang secara ringan amatiran ini seperti itu. Ya, mudah-mudahan tim nasional senior itu menjadi harapan selanjutnya ya di kualifikasi Piala Dunia, yang juga sedang dalam situasi yang bagus menurut gua. Ini juga bisa melangkah lebih jauh, dan semoga mimpi itu bisa dekat dan semoga juga menjadi kenyataan. Terima kasih Sobat Football United, bravo sepak bola Indonesia. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.